Mohon dijelaskan tentang Allah bersemayam di atas arsy. Dia mengatur urusan dan yang lain. Kalimat terjemahan bersemayam. Bersemayam itu apa sih? Kelihatannya pencetus penerjemah bersemayam itu memang bingung dia terjemahkan apa semayam itu. Duduk, semayam. Maka kita lebih senang menerjemahkan Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan masalah ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maksudnya Allah itu beristiwa di atas arsy. Dan makna istiwa itu apa? Makna istiwa itu ada dalam bahasa Arab. Istiwa itu banyak maknanya. Di antaranya ada istiwa itu adalah seperti duduk seperti saya ini, sila. Ada istiwa berkuasa, ada istiwa bermacam-macam makna. Akan tapi ketahuilah Allah tidak seperti makhluknya. Jadi makna yang kebayang pada makhluk jangan diarahkan kepada Allah. Sekarang apa yang kita pahami dari kata istiwa? Fulan yastawi ala Indonesia. Aku beristiwa, maksudnya berkuasa atas Indonesia. Atau aku beristiwa di atas kursi. Ana astawi ala kursi. Aku beristiwa di atas kursiku. Jelas kalau yang ngomong aku adalah apa? Duduk. Gak kebayang kalau Allah seperti ini. Maka mana istiwa yang kita fahami tidak bisa kita gunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa istiwa yang cocok untuk Allah? Yang cocok untuk Allah sesuai dengan kemuliaan Allah. Maka para ulama dengan dua manhaj. Yang pertama adalah manhaj ta'wil, yang kedua manhaj tafwid. Itu sudah ada di dalam halaqah yang lalu. Masih ada artikelnya yang diterbitkan oleh Majelis At-Taqwa juga. Yang pertama adalah tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah. Jangan dibahas. Semuanya aku serahkan kepada Allah. Pokoknya Allah tidak kayak makhluk. Aku ngerti istiwa itu kayak begini. Aku ngerti istiwa itu begini nih istiwa. Aku astawi begini istiwa. Duduk di atas kursiku, ana astawi ala kursi. Aku beristiwa di atas kursiku. Tapi nggak mungkin Allah kayak begitu, selesai. Lalu bagaimana? Serahkan urusannya kepada Allah. Jangan dibahas. Ini. Yang kedua pakai takwil. Takwil juga kerjaannya para salafun saleh. Takwil itu apa? Agar kita tidak terjebak dengan makna yang sesuai dengan makhluk, maka kita jauhkan dengan makna yang sesuai dengan kebesaran Allah. Dengan ayat lain, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Arsy sesuatu. Surga sesuatu. Semuanya sesuatu. Lihat makhluk Allah sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa salahnya kalau kita beri makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa, maksudnya Allah menguasai arsy. Karena arsy adalah makhluk paling besarnya makhluk Allah. Kalau Allah berkuasa paling besar, maka di dalamnya pun di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu takwil dengan dalil yang kuat, bukan merubah makna, bukan takwil. Ada orang yang anti takwil, anti tafwid. Kerjanya ngafirkan orang, ternyata membahas masalah istiwa ini. Membodohkan kaum Asy'ariyah lalu berkata, apa sih menjadikan orang-orang ini, orang ahli maulidan, kok nggak bisa paham kalau Allah itu di atas arsy istiwa? Arsy itu kan paling gedenya makhluk Allah, digambarkan paling gedenya makhluk Allah. Di dalamnya ada bumi, ada langit, ada ini. Arsy. Allah ada di sini. Rupanya dia paham. Allah itu kepada segala sesuatu muhitun, meliputi. Allah meliputi segala sesuatu. Jadi digambarkan ini adalah bundar begini, arsy makhluk paling gede. Jadi Allah muhitun bi kulli syai'. Allah ada di sini. Di satu tempat namanya makan adami. Allah ada di tempat yang namanya makan adami. Mana dalilnya dari Quran? Nggak ada, dari hadis nggak ada makan adami. Itu loh yang ditulis oleh orang yang katanya muhaddits yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Ini lebih menyesatkan. Sudah katanya tidak mau takwil, dia punya takwil ba'id, takwil yang jauh. Baik, ini adalah kesesatan-kesesatan. Memang suka menuduh orang sesat, akhirnya kepleset dia, dan dia tidak bisa kembali dari pendapat ini. Karena apa? Sudah dinukil oleh para murid-murid dan disyarai. Ternyata ada buku-buku yang ditulis oleh murid-muridnya mengukuhkan pendapat ini. Sampai lagi-lagi membodohkan. Kita punya buku-buku karangan mereka itu ternyata di dalam masalah ini tetap diartikan seperti itu. Innalillah. Baik. Jadi seperti itu. Pertanyaannya ini apa? Urusan dia ingat sampai turun ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari dan kadarnya atau naik kepada Allah atau naik ke tempat yang mulia. Jadi Allah tidak butuh tempat yang harus kita katakan. Jadi maksudnya kalau sesuatu, Allah itu maha tinggi. Kalau kita katakan maha tinggi, semuanya akan dikirim kepada Allah. Nggak pantas kalau mengatakan amal kita akan turun kepada Allah. Pantas nggak? Allah maha tinggi. Jadi amal kita akan disetorkan oleh malaikat kepada
Allah. Kemana kira-kira? Ke atas bukan berarti ke tempat yang namanya atas. Jadi ini harus kita pahami. Gak pantas tak? Amal kita akan oleh malaikat akan dibawa dikirim ke bawah oleh Allah, oleh malaikat. Jadi memang Allah maha tinggi, sehingga urusannya dengan Allah akan selalu kita bawa kemana? Atas, atas, atas. Bukan karena Allah ada di atas, karena Allah adalah maha tinggi. Insya Allah ini nanti lebih jelasnya pada pertemuan yang lalu. Kita akan jelaskan tentang riwayat Imam Muslim tentang hadis jariyah, dan juga masalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sudah pernah dibahas biarpun sepintas, dan insya Allah kelengkapannya pada pertemuan yang datang. Intinya, arsy adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan jangan katakan Allah duduk di atas arsy. Yang mengatakan Allah duduk di atas arsy dan tidak mau takwil, dia bakal kebingungan. Mengatakan Allah di atas arsy, tidak tahu bagaimana cara membayang mereka. Sementara Allah tidak boleh kita bayang-bayangkan. Setelah itu ketemu hadis Nabi SAW, bahasanya Allah itu kalau sepertiga malam turun ke langit bumi, dari atas arsy masuk ke langit bumi. Sementara mula-mula mengatakan Allah itu muhit, meliputi segala sesuatu. Akhirnya setelah itu harus masuk ke langit bumi, nyungsep begitu. Mereka bingung dihadapkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Maka kalau kita adalah takwil, yang turun adalah rahmat Allah. Bukan Allah turun seperti turun dari atas mimbar, bukan. Yang turun sepertiga malam Allah turun, itu maknanya apa? Rahmat khusus, urusan apa? Pengkabulan khusus, pengampunan khusus diturunkan oleh Allah di sepertiga malam. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, bimbingan. Hati-hati dengan akidah yang sesat, menyesat.